Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial selanjutnya adalah bagaimana kita meremot router pelanggan yang baik berbasis PPOE, di mana routernya yang macam-macam. Ada Totolink N200RE, terus TP-Link dan Mercus. Saya menggunakan 3 itu ya. Tapi paling banyak saya menggunakan router Totolink. Nah, bagaimana kita caranya meremot, atau katakanlah ada pelanggan yang lupa password, kita ngecek passwordnya. Kadang pelanggan suka ngerubah sandi tapi wifi nya terhidden. Dengan fitur ini, kita dengan cara mengaktifkan remote ini, remote management akan membantu kita mengecek di router masing-masing pelanggan. Langkah-langkahnya seperti ini. Nah, ini ada beberapa yang sudah saya aktifkan remote manajemennya. Saya buka MikroTik dulu. Ini di sini ada remote yang pertama dari router Totolink dulu. Saya cek Basri, kita ambil IP-nya ya. IP kita copy, IP remote address ini kita copy, masuk ke Google Chrome. Harus satu jaringan dengan MikroTik teman-teman. Kita masukkan IP-nya, kemudian kasih tanda petik 2, portnya kita masukkan 8080, enter. Maka secara otomatis akan masuk ke router si pelanggan. Kita skip saja, kemudian masukkan passwordnya, kodenya kita masukkan. Ini untuk router Totolink ya, untuk router Totolink. Nah, kita bisa melihat passwordnya di advanced setup. Itu passwordnya itu apa, kita yang connect itu berapa, di statusnya ini yang connect ke wifi berapa, kemudian di mana tata letak untuk mengaktifkan remote ini. Itu kalau untuk router Totolink itu ada di network, kemudian di bagian ini. Nah, 2 ini harus kita centang ketika kita pasang baru, kemudian kita setting masuk ke network, kemudian bagian ini biasanya nggak tercentang seperti ini kalau baru. Nah, kita harus centang apply. Itu untuk router Totolink. Nah, selanjutnya untuk router Mercus, saya pakai Mercus. Saya ada satu yang saya baru aktifkan. Saya cari dulu. Ini kita ambil IP-nya, kemudian kita masukkan lagi ke sini, paste. Portnya memang saya samakan 8080. Itu seperti ini. Nah, ini Mercus. Kemudian ini kita masukkan admin. Sudah masuk. Kemudian Mercus itu ada di bagian advance, kemudian ada sistem. Advance mana dah? Sistem, kemudian administrator. Di bagian ini kita centang. Nah, biasanya kalau untuk router Mercus itu portnya bukan 8080. Tapi untuk mempermudah, port ini kita bisa rubah, samakan dengan yang Totolink, karena saya kebanyakan itu pakai router Totolink N200RE itu versi 4. Nah, ini kita samakan 8080, kemudian tinggal di save. Itu untuk router Mercus. Kemudian yang selanjutnya itu untuk router tenda. Nah, kita ambil IP-nya lagi, copy, saya masukkan ke sini nih. Portnya memang saya sengaja saya samakan 8080. Sudah masuk. Untuk tenda ada di bagian administrasi. Kemudian di bagian ini di sini
remote web management. Ini tinggal kita centang, kemudian portnya kita samakan 80 juga ya. Jadi sudah tinggal ini kita bisa disamakan. Yang terakhir untuk router Totoling, untuk router TP-Link. Ada yang saya sudah aktifkan di sini, router TP-Link. TP-Link kita ambil IP-nya. Router TP-Link ini sama dengan Mercus ya. Hampir sama. Portnya memang saya samakan 80. Remote management itu tergantung kualitas jaringannya kita ke pelanggan. Kalau jaringannya kita itu trafiknya ke pelanggan itu enggak full, biasanya remote-nya akan cepat. Tidak tahu ini mungkin trafik yang dipakai itu full, atau bisa jadi karena memang untuk TP-Link yang versi yang kecil, tidak tahu tipenya berapa itu memang suka error-erroran ya. Makanya saya jangan no recommended lah kalau kita pakai router TP-Link yang kecil, yang pokoknya ada TP-Link yang kecil harganya yang 140-an 45-an itu dah. Ini lemot untuk remote-nya. Kalau dari trafiknya padahal nggak full, seharusnya ini normal saja, nggak full banget. Hampir sama untuk TP-Link itu, hampir sama remote-nya di seperti Mercus tadi ya. Posisinya, cara nyetingnya sama. Ini nggak memungkinkan. Jadi biar nggak lama saya close. Jadi itu tips agar kita bisa mengontrol modem di masing-masing pelanggan kita. Nah, ini kebanyakan saya pakai router Totoling N200 RE, kebanyakan pakai itu rata-rata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.